Tragedi ini, teman-teman, menghentak dunia pendakian gunung setelah pada tahun sebelumnya terjadi kebakaran hutan di lereng Gunung Slamet. Puluhan personil dari berbagai unsur dikerahkan untuk operasi SAR, tapi hasilnya nihil. Teman-teman, berikut IKK akan membagikan sebuah kisah nyata tentang tragedi hilangnya pendaki di Gunung Slamet yang IKK kutip dari karyakarsa.com. Sebelum kita melanjutkan kisah nyata ini, teman-teman, IKK berharap semoga teman-teman sudi kiranya untuk ikhlas dapat membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih maju, berkembang, bermanfaat, dan menghibur buat teman-teman semua dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel IKK melalui media sosial, teman-teman. Berikut kisahnya. Kisah ini diceritakan oleh Alex, salah satu seorang survivor yang berhasil selamat dari malapetaka yang menimpa saat mendaki Gunung Slamet bersama dua temannya, Iqbal dan Gagah. Peristiwa ini, teman-teman, terjadi pada Januari 1985 ketika ketiganya masih tercatat sebagai mahasiswa di IKIP Semarang yang sekarang adalah UNES. Mereka mendaki dari basecamp Bambangan, jalur yang sebenarnya lazim dipilih oleh para pendaki hingga hari ini. Selain itu, jalur ini tercatat sebagai jalur tertua menuju puncak Gunung Slamet. Sejarah mencatat, perkampungan di Bambangan yang menjadi jalur menuju Gunung Slamet ini sudah ada sejak zaman Hindu. Itulah makanya beberapa tempat di Gunung Slamet menggunakan nama Samyang, berasal dari kata Sang Hyang, Samyang Jampang, Samyang Kendit, dan sebagainya. Seperti dikisahkan oleh Alex, teman-teman, kegiatan mendaki gunung pada tahun itu masih jarang diminati. Pendaki kebanyakan berasal dari Mapala atau klub pecinta alam yang jumlahnya masih sangat sedikit. Jangan membayangkan Gunung Slamet seperti hari ini, di mana sudah banyak pedagang makanan di pos-pos pendakian. Saat itu, bahkan pos pendakian terdekat adalah Samarantu, yang berada pada ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Hari ini sebelum sampai ke Samarantu, teman-teman, pendaki bisa istirahat di 3 pos pendakian. Samarantu sendiri sekarang dijadikan pos 4. Mungkin untuk mengakomodasi banyaknya pendaki, maka jalur pendakian selalu dikondisikan. Kala itu, informasi jalur pun masih terbatas sekali. Peta jalur yang paling hanya bisa dilihat di base camp atau cerita dari para pendaki lainnya. Demikian juga kelengkapan alat mendaki. Belum lagi ilmu tentang survival. Hanya pendaki profesional saja yang bisa menguasai karena masih minimnya literatur tentang itu. Mungkin itu sebabnya jika tersesat di gunung, resikonya sangat besar sekali. Cerita ketiga pendaki asal Semarang itu dimulai dari basecamp Bambangan. Di sana mereka bertemu dengan beberapa mahasiswa UNSU yang tergabung dalam UPL atau Unit Pandu Lingkungan dan disarankan oleh Pak Bau selaku kadus untuk mendaki bersama. Saat itu, teman-teman, karena ada anggota UPL yang sakit, membuat Alex CS jadi bimbang, takut tidak bisa sampai ke puncak. Pertimbangannya karena mereka sudah mengeluarkan budget cukup besar untuk bisa mendaki Gunung Slamet. Jadi sayang kalau sampai gagal. Alex dan kedua temannya akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Samarantu sebagai pos pendakian pertama waktu itu. Agak terlambat sampai ke pos ini, teman-teman,
karena tidak menguasai medan. Hingga akhirnya mereka tersusul oleh anggota UPL yang mendaki belakangan. Anehnya, saat Alex menapakkan kakinya di Samarantu, dia diperlihatkan oleh 2 buah bangunan beratap seng menyerupai cungkup makam. Dia bisa melihat jelas karena ada pantulan dari sinar bulan. Sementara Gagah dan Iqbal masih berada beberapa langkah di belakangnya. Alex mengira itu adalah bangunan sebagai penanda pos Samarantu. Begitu Alex mendekat, tiba-tiba bangunan itu hilang. Ketiganya sempat berdebat mengenai fenomena yang baru saja dilihat Alex, tapi tidak ada kesimpulan pasti tentang hal itu. Sementara di pos Samarantu, karena ada anggotanya yang sakit, maka pendaki dari UPL memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Rombongan dari UPL itu lalu mempersilahkan Alex CS untuk melanjutkan perjalanan sambil berharap bisa menyusul jika kondisi temannya sudah membaik. Setelah beberapa jam berjalan, sampailah Alex, Iqbal, dan Gagah di Pelawangan, titik sebelum memulai pendakian ke puncak. Lewat waktu subuh, mereka meneruskan perjalanan dan pada pukul 7 pagi, sampailah di puncak Slamet di ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Teman-teman, di puncak, ketiga pendaki itu merasakan hawa dingin yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Saking dinginnya, bahan bakar padat yang mestinya dipakai untuk masak, mereka habiskan di puncak sekedar menghangatkan badan. Hawa dingin itu yang membuat seorang mahasiswa Unsud meninggal di puncak Slamet karena hipotermia seminggu sebelum Alex dan kawan-kawan mendaki. Karena terbayang dengan peristiwa itu, teman-teman, mereka memutuskan untuk segera turun. Celakanya, saat baru mulai turun, datanglah kabut yang tebal. Jarak pandang yang hanya 2 meter mengakibatkan jalan ke arah Pelawangan tidak terlihat. Sebuah situasi yang sangat sulit, dihadang oleh udara dingin serta kabut tebal. Perdebatan sempat terjadi di antara ketiganya terkait jalur yang akan diambil untuk kembali ke Pelawangan. Bahkan setelah melakukan orientasi beberapa saat, yang mereka temui sama, yakni jurang. Menurut cerita Alex, saat itu jalur yang diambil terlalu ke kanan. Awalnya sempat berharap ada mahasiswa dari UPL Unsud yang menyusul dan bisa memandu jalan mereka untuk turun sampai ke Pelawangan. Tapi teman-teman, harapan itu sia-sia saja, karena tidak ada satupun yang muncul saat itu. Faktor kelelahan, panik, dan menipisnya logistik yang dibawa mengakibatkan ketiga pendaki ini tidak bisa berpikir jernih. Yang ada di pikiran mereka pertama adalah keluar dari jebakan kabut karena sudah tidak bisa menahan dinginnya udara di puncak. Akibatnya, teman-teman, mereka salah memilih jalur dan masuk ke dalam rimba Gunung Slamet yang sebelumnya tidak pernah terjamah oleh manusia. Sebagai leader, Alex memutuskan untuk menerobos hutan. Tanpa peralatan untuk foresting dan kelengkapan lain, ini adalah sebuah keputusan yang nekat. Menurut cerita Alex, saat itu mereka hanya membawa perbekalan seadanya. Mereka hanya membawa ponco sebagai antisipasi jika terjadi hujan. Tidak ada tenda dan sleeping bag karena rencana hanya tektok, yaitu berangkat malam dan paginya langsung turun, tanpa ada rencana untuk bikin camp. Di antara mereka bertiga, Alex adalah yang paling senior, teman-teman. Tidak heran jika dia ditunjuk sebagai leader pada pendakian saat itu. Selain juga karena pengalaman yang sudah lebih banyak melakukan pendakian ke gunung yang pada masa kerajaan Mataram dan Pajajaran disebut Gunung Agung ini, teman-teman.
menjadi leader dalam keadaan tersesat di dalam rimba hutan tropis yang basah dan terkenal kewingitannya ini bukanlah sebuah perkara mudah. Apalagi mengingat perbekalan mereka yang sangat minim sekali. Bahkan sleeping bag pun tidak ada. Saat itu teman-teman, karena sama sekali tidak menguasai medan, maka berakibat pada terperosoknya Alex ke dalam lubang. Iqbal yang berusaha menolong justru ikut terpelosok. Tragisnya, karena benturan dengan Alex, akibatnya kacamata yang dikenakannya pecah dan merobek pelipis matanya. Kondisi yang semakin memperparah keadaan. Saat malam hari, karena ketiadaan tenda, mereka hanya membuat bivak dari ponco yang mereka bawa. Bayangkan di dalam hutan basah Gunung Slamet dengan vegetasi yang rapat hanya berlindung menggunakan bivak tanpa sleeping bag, apalagi tenda, pada ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Keesokan harinya mulailah terjadi kejanggalan demi kejanggalan. Ketika mereka sudah berjalan berjam-jam, mereka mendapati kalau ternyata masih berada di situ-situ saja. Dan hal ini terus berulang hingga pada malam hari teman-teman. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat bivak lagi. Malam hari udara cerah. Alex keluar untuk orientasi medan. Dia melihat kondisi hutan yang vegetasinya sangat rapat di punggungan gunung. Alex memutuskan untuk mencari aliran sungai dengan harapan bisa menyusurinya hingga sampai ke bawah dan segera mendapat pertolongan dari penduduk. Tapi teman-teman, keputusan ini berakibat fatal karena Alex tidak memperkirakan tinggi punggungan dengan aliran sungai yang ada di bawahnya. Lebatnya hutan tropis mengakibatkan pijakan licin karena berlumut. Kondisi penglihatan Iqbal yang sudah jauh berkurang karena kacamatanya pecah, akibatnya membuat dia akhirnya terpeleset. Teman-teman, Iqbal meluncur ke bawah. Curamnya medan mengakibatkan benturan yang sangat keras dan membuat dia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh. Masalah besar, karena akan sangat sulit melakukan pertolongan dalam kondisi kelelahan fisik dan mental saat itu. Alex menemukan Iqbal di dekat aliran sungai dalam keadaan sangat mengenaskan. Tidak mungkin lagi bagi dia untuk melanjutkan perjalanan turun. Sebuah kondisi yang sangat menyulitkan bagi mereka bertiga karena mustahil membawa Iqbal turun dengan keadaan seperti itu teman-teman. Menurut mereka, yang sering terlibat dalam aktivitas alam bebas, keputusan untuk menyusuri sungai saat tersesat di gunung justru sangat tidak dibenarkan karena akan mempersulit tim SAR dalam menemukan jejak. Selain itu teman-teman, kontur sungai di gunung memiliki medan yang terjal dan banyak air terjun. Akan lebih baik jika tetap berada di punggungan gunung sambil sering meniup peluit atau berteriak. Firasat Alex teman-teman mengatakan bahwa Iqbal tidak akan bisa bertahan. Maka kemudian dia memutuskan menunggu Iqbal. Dia memerintahkan Gagah untuk melanjutkan turun. Harapannya supaya bisa mendapatkan bantuan. Tapi teman-teman, mental Gagah sudah ambruk melihat kondisi Iqbal. Dia bahkan mengusulkan untuk mengakhiri hidup bersama-sama. Setelah terjadi perdebatan di antara keduanya, akhirnya Gagah melanjutkan perjalanan. Alex sendiri masih menunggu Iqbal sampai akhirnya di hari keempat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Alex meninggalkan jenazah Iqbal dengan memberikan beberapa tanda sambil berharap ada tim SAR yang melihatnya. Alex bercerita, sebelum meninggal, Iqbal sempat mengatakan
kalau Alex harus siap melihat mayat temannya yang lain saat turun, yaitu mayat Gagah. Firasat Iqbal itu terkait dengan apa yang Alex lihat saat pertama menginjakkan kaki di Samarantu, 2 cungkup makam. Alex selalu menyusul Gagah yang sudah lebih dulu turun. Selama dalam hutan, dia hanya memakan tanaman-tanaman untuk bisa survive. Mental dan keyakinan untuk bisa selamat membuat dia bisa survive menghadapi situasi serumit itu, teman-teman. Belakangan, Alex baru tahu bahwa lokasi dia hilang adalah sekitar Curug Minggar. Bagi sebagian orang di sekitar Gunung Slamet, Curug Minggar ini seperti pusarnya Gunung Slamet. Teman-teman, sampai beberapa hari dia mencari Gagah. Akhirnya mereka bisa bertemu. Alex heran karena Gagah saat itu sudah ada di atas punggungan lagi. Padahal mereka berdua bersama turun ke sungai saat akan menolong Iqbal. Meskipun demikian, mereka berdua sempat berkomunikasi sebelum akhirnya Gagah histeris setelah mendengar kabar meninggalnya Iqbal. Rasa frustasi membuat mental Gagah terkuras habis, teman-teman. Alex menceritakan sepanjang malam Gagah berteriak-teriak. Hingga pada keesokan harinya, Alex memerintahkan Gagah untuk mencari jalan turun agar mereka bisa menyusuri sungai bersama. Tapi teriakan Alex tidak kunjung mendapat balasan dari Gagah. Alex berupaya mencari keberadaan Gagah, tapi tidak pernah bertemu, hingga dia menyimpulkan bahwa Gagah telah hilang. Rasa takut, frustasi, lapar, ditambah dinginnya udara, bisa jadi membuat Gagah terserang hipotermia, sehingga berhalusinasi dan kehilangan kesadaran. Ujungnya akan berakibat kematian. Tragis sekali. Teman-teman, banyak kisah di luar logika manusia. Selama 2 minggu, Alex tersesat di dalam hutan Gunung Slamet. Sampai akhirnya, suatu hari dia berhasil keluar dari hutan dan menemukan ladang penduduk. Alex selamat dari malapetaka itu. Setelah kemudian, ia ditolong oleh penduduk setempat. Selain mengalami pergulatan fisik, dia juga mengalami pergulatan mental dan spiritual. Berbagai macam makhluk pernah dia temui di sana. Singkat cerita, teman-teman, akhirnya Alex berhasil selamat. Dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan beberapa pemeriksaan. Dia juga secara intens mengikuti proses pencarian oleh tim SAR selama di rumah sakit. Tidak berhenti di situ, Alex juga diinterogasi terkait meninggalnya kedua temannya, teman-teman. Bahkan kabarnya sampai melakukan uji feses untuk memastikan bahwa dia tidak melakukan kanibalisme. Hingga akhirnya tim SAR memutuskan untuk menghentikan pencarian karena dihadapkan pada sesuatu yang janggal dan di luar logika manusia normal. Diceritakan, teman-teman, saat tim SAR menyusuri lagi jejak Alex untuk menemukan temannya, mereka bertemu dengan sosok makhluk yang menggendong jasad Iqbal. Tapi setelah dikejar, dia menghilang di kerimbunan hutan menuju ke arah puncak. Dan sejak itu, pencarian Iqbal dan Gagah resmi dihentikan. Teman-teman, sampai dengan kisah ini dimuat dalam karya karsa.com, jasad Gagah dan Iqbal masih tidak berhasil diketemukan. Tim SAR hanya menemukan celana dalam Iqbal dan beberapa perintilan yang sebelumnya ditinggal oleh Alex. Diceritakan
Sebelum meninggal, Iqbal berpesan untuk menguburkan sepatunya di Gunung Sumbing, gunung favoritnya. Semoga mereka menemukan kedamaian di pelukan Gunung Selamat. Demikian sebuah kisah nyata tentang hilangnya para pendaki yang mendaki di Gunung Selamat yang Tikaka kutip dari karyakarsa.com dengan judul Tragedi Hilangnya Pendaki di Gunung Selamat, yang merupakan sebuah kisah nyata. Semoga hal ini dapat memberikan referensi kepada teman-teman, khususnya para pendaki yang sampai sekarang masih terus eksis untuk melakukan pendakian di berbagai gunung di Indonesia. Dan semoga hal ini juga dapat memberikan edukasi buat kita semua, teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon di like, dan teman-teman pun dapat meninggalkan komentar di kolom komentar. Dan sekali lagi Tikaka berharap semoga teman-teman sudi kiranya untuk ikhlas membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih maju dan berkembang, bermanfaat serta menghibur buat teman-teman semua, dengan cara mensubscribe serta men-share atau membagi video maupun channel saya melalui media sosial teman-teman semua. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Dan Tikaka akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.